Salam, perkenalkan nama saya Sonia Tualaka. Saya mahasiswi dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen kelas A semester 4. Melalui video ini, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran berbasis masalah. Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu model pembelajaran yang inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar menjadi aktif kepada peserta didik. Model pembelajaran ini didasarkan pada prinsip menggunakan masalah yang ada di dunia nyata dengan tujuan agar siswa dapat memiliki kemandirian dalam menghadapi masalah yang ada. Melibatkan siswa untuk dapat memecahkan masalah melalui tahap-tahap yang ada sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan siswa dapat memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, ciri-ciri strategi pembelajaran berbasis masalah. Ada 3 ciri, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan berpikir secara ilmiah. Yang berikut komponen-komponen berbasis masalah, yaitu permasalahan autentik, fokus interdisipliner, pengamatan autentik, produk, dan kolaborasi. Yang ketiga yaitu konsep dasar pembelajaran berbasis masalah. Ada 5 konsep dasar, yaitu yang pertama, guru bertujuan agar peserta didik tidak hanya mengetahui dan menghafal materi pembelajaran saja, tetapi juga memberi dan memahaminya. Yang kedua, guru menginginkan agar peserta didik memecahkan masalah dan membantu kemampuan intelektual siswa bertambah. Yang ketiga, guru menginginkan agar peserta didik dapat bertanggung jawab dalam belajarnya. Dan yang keempat, guru menginginkan agar peserta didik dapat menghubungkan antara teori yang dipelajari di dalam kelas dan kenyataan yang ia hadapi di luar kelas. Dan yang kelima, peserta didik dalam menganalisis situasi. Dan yang kelima, guru bermaksud mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan, mengenal antara fakta dan pendapat, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat tugas secara objektif. Yang keempat, tujuan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah bertujuan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah, belajar peranan orang dewasa secara autentik, membantu siswa untuk percaya kepada dirinya sendiri, mampu menyelesaikan masalah dengan mandiri, serta menuntun siswa untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Yang kelima yaitu penerapan pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah dapat diterapkan dan dimulai dengan melakukan kerja kelompok antara peserta didik. Peserta didik menyelidiki sendiri, menentukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di bawah petunjuk fasilitator atau guru. Pembelajaran berbasis masalah menyarankan kepada peserta didik untuk mencari tahu dan menemukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Pembelajaran berbasis masalah memberikan tantangan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Dalam hal ini, peserta didik lebih diajak untuk membentuk suatu pengetahuan dengan sedikit bimbingan
atau arahan guru. Pembelajaran ini membantu peserta didik untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks. Kemampuan pemecahan masalah sangat penting bagi siswa dan masa depannya. Yang berikut tahapan-tahapan strategi pembelajaran berbasis masalah. Menurut John, ia memaparkan 6 langkah dalam pembelajaran berbasis masalah ini, yaitu yang pertama, merumuskan masalah, menganalisis masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, pengujian hipotesis, merumuskan rekomendasi pemecahan masalah. Dan secara umum, langkah model pembelajaran ini yaitu menyadari masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menentukan pilihan penyelesaian. Yang berikut contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar di dalam kelas, peserta didik terlebih dahulu diminta untuk mengobservasi suatu fenomena terlebih dahulu. Kemudian peserta didik diminta memecahkan masalah-masalah yang muncul. Setelah itu, tugas guru adalah merangsang peserta didik untuk berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada. Tugas guru adalah mengarahkan peserta didik untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pendapat yang berbeda dari mereka. Dengan begitu, maka akan terjadi pembelajaran yang bermakna. Peserta didik akan dapat memecahkan masalah yang akan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya atau berusaha mengetahui pengetahuan yang diperlukan. Yang berikut yaitu penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah adalah menilai pekerjaan yang dihasilkan oleh peserta didik sebagai hasil pekerjaan mereka dan mendiskusikan hasil pekerjaan secara bersama-sama. Penilaian yang relevan dalam pembelajaran berbasis masalah antara lain yaitu sebagai berikut: penilaian kinerja peserta didik, penilaian portofolio peserta didik, penilaian potensi belajar, dan penilaian usaha kelompok. Hasil dari evaluasi pembelajaran berbasis masalah antara lain untuk memecahkan hasil dari evaluasi pembelajaran berbasis masalah antara lain untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa terhadap 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam ranah sikap itu sendiri, guru dapat menilai dari bagaimana siswa bekerja sama dalam kelompok, dan guru dapat mengamati kepercayaan siswa dalam mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya. Lalu, dalam ranah pengetahuan, guru dapat mengetahui kemampuan siswa dalam penguasaan materi tersebut. Dan pada ranah keterampilan, guru dapat mengetahui kemampuan atau keterampilan yang memfokuskan pada pemecahan masalah oleh peserta didik maupun dengan cara melakukan proses belajar kolaborasi bekerja sama dengan pihak lain. Yang berikut keunggulan dan kelemahan model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah memiliki beberapa keunggulan yaitu sebagai berikut.
pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mentransfer pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang keempat, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan barunya dan bertanggung jawab dalam pembelajaran yang mereka lakukan. Dan yang berikut, dalam model ini adalah model atau teknik yang cukup bagus. Dapat membantu siswa tidak bosan dalam belajar, dapat membuat siswa percaya diri, dan dalam pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru. Yang berikut, pemecahan masalah dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka miliki di dalam dunia nyata. Yang berikut, pemecahan masalah dapat mengembangkan minat peserta didik untuk secara terus-menerus dalam belajar. Model pembelajaran berbasis masalah juga mempunyai kelemahan, yaitu sebagai berikut. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dicapai, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu untuk mempersiapkan atau persiapan. Dan yang ketiga, tahapan pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi pembelajaran berbasis masalah dapat diartikan sebagai suatu model pembelajaran yang didasarkan pada prinsip menggunakan masalah yang berdasarkan masalah dunia nyata yang bertujuan untuk kemandirian siswa dalam menghadapi masalah yang ada. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan dalam berpikir, memecahkan masalah, dan keterampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa yang melibatkan mereka dalam pengalaman nyata dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Cara mengatasi model ini yaitu berdiskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan waktu dan kesempatan agar mereka dapat menyampaikan masalah tersebut. Sekian dan terima kasih. Shalom.